fokus ya. Jangan matanya linglung sana, linglung sini ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, saya minta saudara membaca surat Al-Imran ya. 94 dan 95. Iya, Bu Dokter. Kemudian yang ditulis satu ayat saja 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan menulis satu ayat saja 94. Iya, Bu Dokter. Cukup tampilkan? Ya, sudah, Bu Dokter. Coba diangkat ayat 94. Ya, faman iftara
Tidak terlihat. Mana tidak terlihat ayat 94. Oke, cukup. Iya. Sekarang kita masuk pada sesi yang kedua. Saya mohon saudara fokus ya. Jangan tengok kanan kiri. Iya, Bu Dokter. Pertanyaan pertama. Mengapa penelitian PTK itu penting bagi guru? Karena dengan penelitian itu sangat penting, karena dengan adanya penelitian guru itu tahu apa yang harus dilakukan dalam suatu yang harus dilakukan, contohnya di sekolah. Pertanyaan kedua, apa tantangan saudara dalam mengembangkan materi pembelajaran HOTS? Tantangan bagi saya, Bu Dokter, apabila anak-anak kurang menguasai pertanyaan HOTS, maka otomatis guru akan kesulitan dalam mengembangkan soal-soal apa yang akan kita tanyakan kepada anak-anak. Apalagi kalau pertanyaan susah, jadi otomatis guru harus mempersiapkan dulu materi-materi untuk diajarkan kepada anak-anak tersebut, supaya sebentar pertanyaan HOTS itu anak-anak bisa menguasai pada pelajaran tersebut. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara saudara mengimplementasikan PPACK dalam modul ajar saudara? Dengan mengembangkan karakteristik khusus untuk guru, supaya dalam pengembangan TPJK itu bisa dapat terlaksana dengan baik. Apa tantangannya? Tantangannya mungkin tantangannya adalah bagaimana seorang guru harus mengidentifikasi dalam pencapaian dalam suatu indikator dan membuat rubrik penilaian. Apa itu tes diagnostik? Apa, Bu Dokter? Kurang saya. Apa itu tes diagnostik? Teks diagnostik adalah bagaimana mengukur dalam suatu karakteristik siswa. Mengapa diperlukan? Diperlukan karena dengan adanya karakteristik guru dan siswa akan mampu mengetahui tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul pada pertanyaan tersebut. Pertanyaan berikut, apa manfaat kajian teori pada PTK? Manfaatnya adalah sangat berperan, karena dengan PTK bisa mengidentifikasikan dalam rumusan masalah, menganalisis masalah, dan merumuskan hipotesis tindakan dalam membuat rencana tindakan dalam pemanfaatannya, melaksanakan tindakan dan mengamatinya, karena mengelola dengan menafsirkan dan melaporkannya. Apa manfaat penguasaan teori belajar di dalam pengembangan perangkat pembelajaran? Merancang dalam suatu pembelajaran disertai dengan pendekatan yang dilakukan agar peserta didik mampu memilih pelajaran yang diminati tersebut.
Apa perbedaan PBL dengan PJBL? Eh, perbedaannya adalah eh, perilaku yang dapat diamati dan diukur peserta didik, dan sedangkan PJBL pembelajaran berbasis proyek di mana ada suatu masalah yang berusaha diselesaikan dengan menghasilkan produk. Kalau PBL? Kalau PBL dalam pembelajaran berbasis masalah di mana peserta didik akan diberi suatu masalah yang diselesaikan secara ilmiah. Bapak guru SD ya? Iya, guru SD, Bu Dokter. Oke. Iya, Bu Dokter. Di sekolah sudah menerapkan MBKM, sudah? Sudah, Bu Dokter. Oke. Pada modul ajar itu terdapat tujuan ya? Tujuan Iya, pembelajarannya? Ada juga tujuan pada modul ajarnya saudara ada. Di modul ajar saudara itu terdapat tujuan. Iya, Bu Dokter. Terdapat Ada. tujuan. Ada. Oke. Iya, Bu Dokter. Apakah tujuan pembelajaran pada modul itu sudah memenuhi unsur-unsur A, B, C, D? Sebenarnya Bu Dokter sudah mencapai unsur-unsur tersebut. Apa itu unsur A, apa itu unsur B, apa itu unsur C, dan apa itu unsur D? Unsur A mungkin bagaimana mengetahui kerangka dalam suatu pembelajaran. Unsur B bagaimana menguji coba. Sebentar, saya tanya, apa itu A? Kan dalam merumuskan tujuan itu kan harus memperhatikan bagian-bagian tadi itu. Apa itu A? Misalnya, kan itu rumus. A Iya, itu dokter. apa? B itu apa? C itu apa? D itu apa? Kan itu kan yang mau dicapai. Apa itu A? Bukan alur tuh. Apa itu A? Kurang memahami, Bu Dokter. Belum terlalu. Masa Bapak menyusun modul ajar itu kan menyusun tujuan apa yang jadi apa itu unsur-unsur A itu maksudnya audiens itu siapa? Siswa. Oh ya. Kemudian behavior. Behavior terus. Iya, ini Bapak ini ternyata ini tidak paham tentang tujuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran pada modul ajar. Iya, Bu. Pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat teori pada PTK? Manfaat teori pada PTK adalah bagaimana merumuskan tujuan dalam suatu pembelajaran tersebut dengan memahami pencapaian dalam alur tujuan dalam pembelajaran tersebut. Oke, cukup. Sekarang kita masuk pada sesi yang ketiga. Ya, Bu Dokter. Cuplikan mengajar. Ya, Bu Dokter.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dijawab nak ya, jangan bercerita di belakang. Ya, karena kita ini akan memulai pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nak. Apa kabar semuanya? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat luar biasa. Jadi alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, di mana pendidikan agama Islam insya Allah sebentar kita akan membahas pada pertemuan yang Anda baca dalam Al-Quran, ya misalnya dalam pembelajaran tajwid dan hukum matnya. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjut pada materi, terlebih dahulu kita akan membaca doa dulu nak ya. Kepada kota kelas silakan maju ke depan nak. Ya silakan. Tahu sama kita bagus tunjuk-tunjuk nak. Ya silakan maju ke depan. Iya bagus. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, alhamdulillah, terima kasih nak. Ketua kelasnya tadi doanya sangat bagus sekali. Jadi sebelum kita lanjut pada materi tersebut, kita akan menyanyi dulu ya, supaya anak-anakku lebih semangat lagi pada pembelajaran materi pendidikan agama Islam tersebut. Ya, semangat nak, masih pagi-pagi. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Iya, luar biasa. Ya, baiklah, karena materi kita ini menyangkut melafalkan Al-Quran dan tanda mat, maka terlebih dahulu kita akan menyanyi dulu ya. Ya, ya silakan. Kita akan menyanyi bersama-sama nak. Ya. Ya. Oke, kita akan menyanyi bersama. Di sini Al-Qur'an, di sana Al-Qur'an, di mana-mana baca Al-Qur'an. Di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana baca Al-Qur'an. Al-Quran firman Allah, Al-Quran firman Allah, kitab suci jadi pedoman sayan, dipelajari serta diamalkan. Oke. Ya alhamdulillah anak-anakku sudah menyanyikan tadi. Di sini Al-Quran, mudah-mudahan anakku semangat dalam melafalkan sholawat duha dan tajwid dan tanda-tanda matnya sebentar. Karena terserah nak ya kalau dalam pembelajaran Al-Quran tentunya anakku harus jangan cuma tahu membaca saja, ya tetapi anak-anakku harus mencapai dalam satu tujuan bahwa dalam membaca Al-Quran tentunya kita tahu cara membacanya, tahu cara pelafalannya yang benar, ya hukum makhrajnya, tajwidnya dan tanda matnya. Iya, supaya membaca Al-Quran itu lebih berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sekedar dibaca nak. Ya, terkadang aku biasa membaca Al-Quran, iya sekedar membaca saja, tetapi tidak ditahu ya bagaimana kerangka untuk mengetahui makhrajnya, tanda matnya, panjang pendeknya.
Ya, ya. Jadi ketika kita mengetahui tanda matnya, tentunya anakku sudah bisa membandingkan yang mana di situ tanda panjang dan yang mana di situ tanda pendeknya, ya. Baiklah, kita akan melafalkan surah Wadduha secara benar. Silakan nak diperhatikan, ya diperhatikan dengan baik ya, karena sebentar saya akan berikan tugas tanda-tanda mat dalam pembelajaran surah Wadduha. Ya, baiklah kita akan memulai sambil ustaznya memimpin dan ikut di belakang nah ya. Ya, kita akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya diulang-ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah anak-anakku sudah memperhatikan tadi cara membaca melafalkan surah Wadduha yang benar. Jadi saya akan tunjuk bagaimana anakku apakah sudah mengetahui bagaimana tanda baca dalam Al-Quran terkhusus. Iya, terkhusus adalah tanda mat dalam Al-Quran. Ya, jadi di dalam surah Wadduha ini terdapat beberapa tanda baca dalam Al-Quran. Jadi tolong diperhatikan nak ya. Ya, ini ada alat media yang sederhana. Memperhatikan ustaznya ya. Jadi tolong diperhatikan. Ya, terkadang anak-anakku biasa tidak mengetahui yang mana tanda matnya di situ, yang mana yang akan dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Ya makanya diperhatikan baik-baik, yang mana bacaan yang harusnya di situ ditebalkan, ditasdidkan ya. Ya seperti wadduha. Terkadang anak biasa membaca wadduha. Ya harusnya dibaca di situ wadduha. Ya. Ayat kedua wallaili idza saja. Ya, kalau anakku tidak memperhatikan di situ bagaimana tanda baca yang harusnya di situ dilafalkan sebanyak 2 harakat, ya mungkin anakku bisa membaca wallaili idza saja, padahal di situ wallaili idza saja. Ya tolong diulang-ulang coba. Wallaili idza saja. Oke. Lanjut ayat selanjutnya. Ya di situ juga terkadang ya di situ diperhatikan ma. Ya, di tanda mat dalam ya, diperhatikan baik. Ya. Dalam pembelajaran surah Wadduha ada beberapa di situ yang harus diperhatikan, ya terkhusus tanda
tajwidnya, tanda matnya dalam Al-Quran. Misalnya di sini kita masuk pada tanda-tanda mat. Ya, di situ ada mat badal. Jadi tolong diperhatikan ya. Ya, tolong diperhatikan. Ya, mat badal di situ kita ketika ada waw di situ berdampingan dengan la, maka dibaca di situ walal. Ya, tolong diperhatikan, coba bilang walal. Ya. Yang kedua ada di situ matlin. Ya, bunyinya di situ hairun. Ya, hairun. Di situ ada mat badal. Ya, ula. Jadi tolong diperhatikan, ya dipanjangkan sedikit di situ ya. Ada di situ mat tabi'i. Ya. Jadi tolong diperhatikan di situ ketika ada bersukun, ya jangan dibaca. Jadi sukun itu bisa memanjangkan juga ya. Ada di situ matlin, ada di situ mat asli tabi'i. Ya. Ya, sudah diperhatikan? Ya, seperti tadi Ustaz menyampaikan sebelumnya wadduha. Jadi ada di situ dimatkan, jangan dibaca wadduha. Iya, harus di situ ditasdikan, dibaca menjadi wadduha wallaili idza zaja. Mawaddah, jadi bukan mawaddah ya, tapi dibaca mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala zaufa yu'tika rabbuka fatarda. Lanjut alam yajid. Ya, alam yajid. Harus kedengaran kalau-kalanya ya. Alam yajid qayatiman fa'awa wa wajadaka dha. Ya, ingat diperhatikan di situ ketika ada bergaris tebal. Ya, bukan wa wajadaka dipanjangkan berapa rakaat, Nak? Ada yang tahu? Ya, bisa dipanjangkan 5 harakat. Ya, ya di situ karena ada garis ditebalkan. Ya, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Ya, oke. Ya, mungkin anakku sudah tahu ya. Sudah tahu membedakan ya bagaimana alur dalam pembelajaran hukum tajwid dan hukum mat-matnya pada ayat tersebut. Ya, jadi silakan diperhatikan sebelum saya kembali lagi menunjukkan tanda-tanda matnya dalam Al-Quran karena sebentar akan dibagikan LKPD mengenai bagaimana menunjukkan tanda mat badal dan matlin, mat badal, mat asli, mat tabi'i, matlin, mat asli tabi'i. Ya, itu akan semua akan diberikan LKPD kepada anak-anakku. Sebentar ya. Ya. Sebelum saya lanjutkan LKPD-nya, ada yang mau kembali bagaimana membacakan surah Duha dengan tanda matnya yang benar? Ada, Nak? Iya. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi pada materi yang lalu ya kita sudah menyampaikan tanda bacanya, menyampaikan artinya, menyampaikan asbabul nusulnya, menyampaikan isi kandungannya. Ya, yang sekarang yang akan diperhatikan Bapak yaitu tajwidnya dan tanda matnya, panjang pendek. Karena itu biasa anakku terkadang salah. Ya, kurang memperhatikan, asal dibaca saja. Ya, ya, sama contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wadduha. Ya, cara pelafalannya harus wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, itu diperhatikan. Ya, di samping mengetahui yang mana masuk di situ mat badal, yang mana masuk di situ matlin, yang mana di situ masuk mat tabi'i dan mat selanjutnya. Ya. Coba diperhatikan, Nak. Silakan Nur Ainun. Silakan dibaca. Yang mana di situ masuk mat badal? Ya. Oh iya, bagus sekali. Walal, ya. Nusul.
Coba yang mana di situ masuk matlin? Ya, ada yang tahu? Ya, coba Naswardi, silakan. Yang mana di situ matlin? Ya, khairun. Iya, bagus sekali. Yang mana masuk di situ mat badal? Ada yang memperhatikan? Mat badal di situ? Iya, ula. Iya, bagus sekali ya. Anak-anakku sudah memperhatikan. Ya, walaupun saya tidak tunjuk semuanya anak-anakku, tetapi anak-anakku dari beberapa orang yang saya tunjuk, yaitu benar semua jawabannya. Jadi tepuk tangan dulu anak-anakku. Iya, tepuk tangan. Iya, bagus sekali ya. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini anakku bersungguh-sungguh memperhatikan bacaan surah Wadduha, melafalkan yang benar, tahu tajwidnya dan tahu tanda matnya. Ya, jadi mulai dari pembahasan pertama kita membaca surah Wadduha, ya sudah tahu mengartikan dan tahu tanda tajwidnya, tahu tanda matnya. Ya, ya alhamdulillah anakku sudah mengerti semua. Selanjutnya saya akan bagikan lembar LKPD-nya ya. Ya, ya silakan. Ya, petugasnya maju ke depan untuk mengambil lembar yang sudah difotokopikan sama Ustaz. Ya, jadi sebentar nak di situ. Ya, dikasih masuk dalam di situ yang mana contoh mat badal. Ya, jadi kita mengambil pada surah Wadduha. Yang mana di situ matlin, ya, mana di situ mas asli mat tabi'i. Ya, tolong diperhatikan ya. Jadi saya akan bagi kelompokkan. Ya, ya kelompok 1 ada Nur, kelompok 2 ada Hayati, kelompok 3 ada Nur Muhammad, ya kelompok 3 ada Rahmaini. Ya, ya tolong diperhatikan. Sudah mengerti ya? Jadi tolong diperhatikan nak. Yaitu sebentar akan dibagikan menjadi 4 kelompok. Jadi sebentar masukkan di situ. Ya tadi kan sudah saya sampaikan. Yang mana di situ contoh tanda mat badal, yang mana di situ contoh mat lin, yang mana di situ mat asli tabi'i, ya, dan yang mana di situ contoh mat lin tabi'i. Ya, jadi saya akan bagi 4 kelompok. Ya bisa diperhatikan ya di situ ya. Ya, jadi contoh itu yang tadi Ustaz saya sampaikan. Ya, ada di situ contohnya di situ seperti walal khairun ula ya aula wala saufa yu'ti. Ya, jadi banyak di situ nak. Ya silakan ya. Banyak di situ. Wadduha, ada di situ wal laili idza, ya banyak contoh. Ada beberapa contoh di situ napaparkan Ustaz. Silakan mengambil di situ salah satunya. Ya. Ya, jadi saya akan bagikan kelompok. Jadi diperhatikan di situ. Ya silakan dipilih, dimasukkan pada surah Wadduha mulai dari ayat 1 sampai ayat seterusnya. Ya. Ya, dimengerti nak? Ya, ini kelompok 4 kenapa tidak diperhatikan nak? Ya bagaimana kah cerita Jaki? Ya. Ya. Apalagi gurunya sekarang serak-serak suaranya kodong. Ya. Ya, makanya diperhatikan nak. Iya. Jadi perhatikan, jangan cuma bercerita di belakang. Ya ini kelompok 4 parah sekali. Ya, karena biar kertasnya belum dia siapkan. Padahal teman-teman kelompok lainnya dia sudah mempersiapkan. Iya, jadi tolong diperhatikan. Jadi masukkan di situ tanda matnya. Iya, tanda mat dalam surah Wadduha. Iya ditulis, jangan ditulis bahasa Indonesia. Tulis seperti contoh yang diberikan oleh Ustaz. Iya. Ya diperhatikan itu nak. Iya. Kalau sudah dimengerti ini tanda-tanda matnya, ya saya yakin membaca surah Wadduha akan lebih indah kedengarannya. Iya, indah sekali nak. Jadi ini membaca Al-Qur'an ini sangat penting. Ya. Membaca Al-Qur'an ini sangat penting dipahami. Ya. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Mati pun ya itu dibacakan Al-Qur'an. Apalagi kalau masih hidup, tentunya anak-anakku harus tahu mempelajari Al-Qur'an.
Jangan sekedar dibaca. Ya, terkadang itu biasa anakku biasa bacanya buta. Diakibatkan cukup pergi mengaji, dia tidak memperhatikan makhraj dan matnya dalam Al-Quran. Ya, itu biasa ada yang buta baca. Karena satu kali tamat ditinggalkan, tidak pernah diulang-ulang. Jadi tentunya anakku di sini, mumpung kita belajar pendidikan agama Islam, ya dipertanyakan, ya bagaimana ini tanda baca yang benar. Ya, sudah dengar? Iya nak, sangat penting ini ya. Al-Quran ini adalah kalam Allah yang harus dipelajari, khususnya kita bagi umat Islam. Maka alangkah ruginya kita sebagai umat Islam tidak tahu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman kita. Iya nak, Al-Quran itu pedoman kita. Jadi kalau tidak dipahami, sekedar dibaca saja, bagaimana mau mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana mendapatkan pahalanya yang bagus. Iya, iya. Terkhusus nanti kalau dimasukkan nanti di bulan Ramadan. Kalau mengajinya bagus, maka pahalanya juga sangat luar biasa. Ya, apalagi anakku sudah memahami pada pertemuan yang minggu lalu. Ya, dia sudah mengerti bagaimana membaca yang benar, artinya, isi kandungannya. Ya, tetapi perlu ditahu tanda matnya. Iya, nak di? Iya, seperti tadi yang diucapkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sudah benar. Tinggal memasukkan di situ contohnya. Ya, iya. Supaya anakku lebih memahami, lebih banyak pengulangan di rumahnya nanti. Apalagi anakku sudah kelas 6. Ya, sudah kelas 6 anak. Tentunya kelas 6 ini sudah bisa menjadikan cambuk untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ya, apalagi nanti memasuki masa-masa remaja, ya tentunya persiapkan diri membaca Al-Quran dengan benar. Ya, ya cukup surah-surah pendek dulu diketahui, itu sudah lumayan nak. Ya, bisa menjadi contoh nanti pemimpin dalam sholat. Yaitu anak-anakku kurang memperhatikan sekali sekarang. Ya, makanya dengan adanya materi ini kita akan mengelompokkan mat badal, dibagi 4. Bagaimana tanda mat dalam Al-Quran. Mengetahui makhraj, mengetahui tajwidnya dengan benar. Iya. Jadi jangan karena sudah besar tidak mau melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Jangan pernah berhenti nak. Yang membaca Al-Quran itu ya harus. Ya, waratil Quran atau tartila. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan benar. Ya. Ya, sudah dimengerti nak? Ya, alhamdulillah tahu. Kelompok 1 sudah hampir selesai. Kelompok 2 juga sudah hampir selesai. Alhamdulillah. Kelompok 3. Iya, kelompok 3 baru 1. Nah, cepat. Kelompok 4 ini kodong murah konjo kodonge. Anak, perhatikan nih. Jangan. Ya, makanya diperhatikan nak. Ya, silakan tulis. Ya, kelompok 4 ini lambat sekali. Ya, tolong diperhatikan. Ya, oke. Kelompok 1 sudah benar. Sudah selesai lengkap semua. Bagus sekali ya. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 1. Ya, sebentar saya akan tunjuk mempraktekkan. Kelompok 2. Ya tahu, alhamdulillah sudah selesai juga. Mantap sekali nak. Ya. Ya, karena diperhatikan. Kelompok 3. Ya, kurang 1 lagi nak, cepat. Ya, hampir istirahat. Ya. Kelompok 4 alhamdulillah tahu sudah ada yang 1. Iya, begitu nak. Ya, begitu ya. 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 Harus malu juga sama teman-temannya. Ya, harus malu. Karena bagaimana anakku sudah mau besar nih, tidak tahu membaca Al-Quran. Ya, karena ini kita dituntut ya. Ya, sebagai guru pendidikan agama Islam, tentunya kita sangat apabila ada pengawas langsung tiba-tiba masuk. Ya, bagaimana pelafalannya yang benar, bagaimana tanda makhrajnya yang benar, tanda matnya yang benar, tidak tahu. Ya. Terkadang mungkin larinya juga ke guru. Bagaimana guru ini sudah diajarkan? Ya, maka untuk hari ini anakku sudah bisa mengelompokkan, memasukkan tanda-tanda baca dalam Al-Quran, misalnya tanda panjang, tanda pendeknya. Ya, anakku insya Allah bisa membaca, melafalkan surah Wadduha dengan benar. Ya, alhamdulillah kelompok 4 juga sudah hampir ya, tinggal 1 lagi. Cepat nak kelompok 4. Ya, sebelum saya panggil dari kelompok 1,
dari kelompok 2, dari kelompok 3, dari kelompok 4. Ya, silakan lagi 2 menit. Ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Anakku sudah dari 4 kelompok sudah selesai semua. Jadi saya lihat dulu. Silakan maju ke depan kelompok 1, memperlihatkan tugasnya kepada teman-temannya. Ya, bagaimana? Ya, kelompok 1 alhamdulillah Ustaz memberikan nilai karena paling rapi, paling bagus. Saya kasih 100. Tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa kelompok 1. Karena dia dari tadi memperhatikan, ya, menerangkan gurunya, dia perhatikan. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 ini hampir tepat sekali juga, nah ya. Saya kasih nilai 98. Tepuk tangan dulu. Tahu pintarnya anakku Dende. Lanjut di kelompok 3. Kelompok ini luar biasa juga ya. Ya, saya kira tidak mengerti, ternyata saya kasih juga 100. Masya Allah. Kelompok 4 coba. Iya, kelompok 4 juga tahu semangatnya luar biasa. Ya, sama nilainya ya kelompok 2, 98. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa ya. Jadi alhamdulillah anakku, semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini, ya Ustaz menyampaikan pada hari ini, ya jangan cuma sekedar anak-anakku diperhatikan hari ini, tidak dilaksanakan ketika pulang di rumahnya, tidak diulang-ulang. Ya, banyak Al-Qur'annya di rumah cuma ditutup saja. Nanti tiba akal baru, nanti disuruh sama bapak guru baru nak baca ki. Iya, jadi jangan begitu nak. Jadi membaca Al-Quran jangan berhenti, jangan pernah bosan. Ya, karena itu adalah kitab sebagai umat, ya kitab tapodoman tanah, diperhatikan ini. Ya, jangan cuma HP terus. Ya, jangan HP. Jadi kasih tahu ke orang tua tak, ya bisa pegang HP, ya tetapi kalau ada yang mau dicari di situ ada tugas yang mau disuruhkan oleh sama bapak guru. Jadi sebagai kesimpulan nak, materi tak hari ini, ya pelajarilah membaca Al-Quran dengan benar. Jangan pernah puas, jangan pernah berhenti belajar. Karena dengan Al-Quran kita akan bisa diselamatkan nanti, khususnya pada pertanyaan-pertanyaan ketika kita nanti mati. Kalau tidak tahu membaca Al-Quran, ya saya yakin sholat kita juga tidak akan lebih sempurna ya. Dengan membaca Al-Quran, ya insya Allah semua bisa terlaksana dengan baik. Jadi sebagai penutup refleksi untuk tindak lanjut PR ya. Jadi PR-nya di rumah silahkan baca berulang-ulang kembali, baru cari di situ tanda tajwidnya, tanda matnya, ya. Cari sebanyak-banyaknya. Ya. Nanti saya akan periksa pada pertemuan selanjutnya. Ya, jangan cuma HP terus Nadi. Iya, tunggu mi kelompok 4 ya, ini kelompok 4 sanging nak perhatikan makan jadi luar. Tunggu mi. Ya hampir makin ya, cuma beberapa menit. Jadi silakan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru diperhatikan Nadi. Iya, jangan sekedar cuma ini hari iya Pak, iya Ustaz. Baru nanti pada pertemuan selanjutnya saya tanya tidak tahu. Ya, iya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah pengucapannya sudah luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru pada hari ini, iya cukup dipahami anakku, dilaksanakan ketika pulang di rumahnya. Jadi alhamdulillah karena sudah bel berbunyi, ya saya simpulkan dari materi tersebut bahwa yang pernah bosan membaca Al-Quran, pelajari dan pahami bacaan surah Duha, tanda matnya, panjang pendeknya, sehingga anak-anakku bisa membaca dengan benar dalam membaca qiraatul Quran, dalam tentunya membaca surah Wadduha pada materi hari ini. Cukup sekian, mudah-mudahan anak-anakku ya, jadi saya kasih oleh-oleh kembali lagi. Jadi oleh-olehnya adalah itu tadi. Ya, simpulkan tanda matnya ya, tanda penyitnya. Supaya nanti kalau datang ke sekolah saya akan periksa. Jadi cukup sekian. Ya, kita akan berjumpa pada pertemuan ya. Oh ya. Tunggu dulu nak. Ya. Karena saya kira ya, saya lihat jam tadi sudah menunjukkan pukul itu, tetapi masih ada beberapa menit. Ya, perhatikan dulu. Tunggu Mina, baru dites bahwa jam sekian. Ya, sampai tuh kasihan itu jamnya. Astagfirullahaladzim.
Ini kelompok 4 tidak mantodon na perhatikan ina. Iya. Iya. Oke. Karena masih ada waktu tersisa, mari kita berdoa sebelum iya. Penamin kalau pulang mau semua Ji. Iya, ya. Coba kau tegas maju ke depan. Atau siapa yang bisa? Kelompok 4? Kelompok 1? Iya, kelompok 1 memang luar biasa. Ya silakan Sakri maju ke depan. Iya, perhatikan ini nak. Iya, perhatikan yang berdoa. Baiklah, silakan kau tegas memimpin doa sebelum pulang. Ya, dimulai dari membaca surah Al-Asr sampai selanjutnya. Baiklah, kita akan pimpin doanya. Doanya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Masya. Ya. Ini anak-anakku kurang memperhatikan. Ya. Kurang memperhatikan. Jadi saya tes melarikan di situ ternyata tidak ada. Aduh, ini anakku Dende. Coba diulang dulu. Ini kota gelasnya memang sengaja saya bisikkan tadi. Bahwa lari di situ tapi angikut tonnya anakku Dende. Ya, coba diulang. Wal asri. Coba. Bismillah. Ya, Ustaz memimpin ya supaya anakku semangat. Ya. Tadi memang saya membersihkan ke gelas bahwa balikkan ke situ, tapi anak-anakku tidak ada yang bisa memotong. Iya. Diulang. Silakan doa sebelum pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lanjut. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Ya, supaya karena banyak juga yang naik kendaraannya, ada yang tahu doa naik kendaraan? Ya, nak ya. Coba dilanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.